Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Abang Jos di channel Gebang Kidiu. Pada video saya kali ini saya akan bukan mengajarkan sih, tapi belajar bersama ya tentang cara menggunakan tool Libernet ya teman-teman. Yaitu seperti Fames ya, atau F2Array, lalu ada Trojan dan SSH SSL ya teman-teman. Oke, ini untuk firmware-nya teman-teman. Nanti teman-teman bisa unduh di deskripsi video ini ya. Ini dibuat oleh Bang Ray ya teman-teman. Yang ini sesuai namanya Ray STB ya. Yang cukup menarik ya di firmware ini teman-teman, itu firmware-nya masih 18 ya, 18.06.2 teman-teman ya. Ini firmware yang paling stabil menurut saya ya teman-teman, dan tidak gampang bengong ya. Oke, untuk kernelnya 3.14.29 ya teman-teman. Nah, untuk kekurangan firmware ini ya, itu nggak tahu sih bisa menggunakan WirGuard enggak ya teman-teman. Tapi sepertinya tidak bisa ya kalau menggunakan WirGuard di firmware versi 18.06.2 ya. Jika teman-teman menggunakan firmware ini lalu sudah berhasil menggunakan WirGuard ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini baru saya coba ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorial cara menggunakan inject di Libernet, silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya dengan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk firmware-nya nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini ya. Ini sudah ke include inject-nya itu ini ya, Extremini GUI, lalu Libernet GUI dan Shadowshock teman-teman. Ini juga ada ArtGuard ya. Ya, ini ada ArtGuard. Lalu ini untuk modemnya saya menggunakan modem healing ya. Ini sudah terbaca kalau modem healing, sudah otomatis ya. Nah, di sini saya menggunakan kartu Chimera ya teman-teman buat testing. Oke, lalu di bagian sini ada ArtGuard Home ya. Lalu ini net monitor. Lalu di modem ini opsional ya teman-teman sebenarnya. Ini saya nggak kebaca ya, biarkan saja, ini sebenarnya opsional ya. Yang penting ini udah kebaca di bagian sini saja. Ini sudah cukup ya teman-teman. Nah, di sini nih. Oke. Nah, di sini nih. Nah, untuk membuka Libernet teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Lalu Libernet, klik. Nah, untuk Libernet ini ya teman-teman, itu ada beberapa metode ya atau tool di dalamnya, seperti Trojan, lalu Fames atau F2Array, lalu SSH biasa yang biasa teman-teman menggunakan pilot, dan SSH SSL ya. Nah, kalau kita menggunakan atau kita buka Libernet lewat sini, itu nanti di dalamnya seperti ini ya teman-teman, di dalam Luci. Langkah baiknya buka manual ya. Di sini klik saja 192.168.1.1 lalu Libernet ya. Oke teman-teman, ini saya belum connect ya. Belum connect. Ini saya akan testing dulu. Ini sebenarnya sudah ada beberapa tool ya teman-teman. Bukan beberapa tool sih, tapi sudah saya isi semua konfigurasinya teman-teman. Nih ya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Tuh kecepatannya teman-teman ya. Oh iya, untuk bug di firmware ini teman-teman, itu wirelessnya atau wifi nya itu susah banget teman-teman.
susah banget dikonekinnya ya. Waktu saya pertama meng-flash ya, atau meng-flash firmware ini atau burning firmware ini di device HP itu connect, tapi setelah saya reboot STB-nya, konekin kembali ke SSID ini itu susah banget connectnya ya. Yang ini. Jadi saya manfaatin router ya teman-teman, atau access point lah ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat udah nggak bisa ke speednya, tidak bisa ini ya, nggak bisa naik karena belum dijalanin injeknya. Oke, pertama-tama saya akan coba SSL ya teman-teman. Nih, saya akan start dulu. Nanti saya akan kasih caranya teman-teman satu persatu ya, karena ini kita butuh koneksi internet ya teman-teman. Nih, ini sudah connect ya. Sudah connect, saya kembali buka. Nah, ini nih teman-teman. Nah, untuk ini ya teman-teman, use tune 2 sok legacy itu jangan dicentang. Lalu DNS resolver jangan dicentang. Lalu auto start Libernet on boot teman-teman boleh centang boleh tidak ya. Ini gunanya ketika STB di reboot itu otomatis connect ya teman-teman injeknya. Nih, ini saya menggunakan SSL ya teman-teman. Nih, lumayan ya. Menggunakan SSL gratisan ya teman-teman. Ini jalan ya. Tuh. Dapat 19,5 Mbps ya. Dan pingnya juga lumayan imut ya teman-teman. Ya mungkin karena saya ada di Mikrotik juga. Ya, ini sambungin sudah ke Mikrotik sebagai koneksi umum ya teman-teman. Oke, dapatnya segini. Nah, sekarang kita coba teman-teman buat SSH-nya ya. Untuk konfigurasi ya. Biasanya buat di fast SSH ya, fastSSH.com. Lalu pilih yang S-tunnel ya teman-teman. Lalu yang Singapura ya. Tadi kalau nggak salah yang ini. Oke. Lalu masukkan username, password. Centang saya bukan robot. Lalu create akun. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Ini untuk host IP-nya teman-teman biasa ya, di copy. Nah, sekarang kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Oke. Ini di stop dulu. Oke, ini sudah di stop ya. Nah, untuk mengkonfigurasinya teman-teman klik bagian sini, configuration ya. Lalu pilih teman-teman. Pilih modenya ya, pilih SSL. Oke, karena di sini saya menggunakan SSL ya. Lalu yang ini modenya yang satu lagi, lalu masukkan di sini teman-teman. Ya, masukkan di sini. Oke, lalu portnya 443. Nah, untuk IP-nya itu otomatis ya teman-teman, otomatis kebaca dari IP yang ini ya. Ini IP ya, IP ini nih. Lalu username kita copy. Password. Oke, lalu port UDPGW-nya. Lalu masukkan bugnya.
Oke, sehingga seperti ini. Lalu ini config name-nya teman-teman. Silakan isi bebas ya. Di sini nanti kalau teman-teman menggunakan beberapa SSH SSL ya, ada beberapa SSH, tinggal kasih nama saja seperti ini. Ya, SSL nanti saya akan kasih nama tes seperti ini ya. Nanti teman-teman akan lihat save. Ini sudah di save ya. Lalu ke home. Nah, pilih SSH SSL ya. Lalu ini config-nya teman-teman. Klik. Nah, yang ini nih, tadi yang dibuat ya. Nah, yang ini teman-teman. Ini sebelumnya dan ini yang baru ya, teman-teman. Saya kasih nama SSL test. Oke, lalu klik start. Tunggu, dan ini ya teman-teman sudah connect ya. Ini jangan dicentang. Houston 2 socknya dan DNS resolve nya jangan dicentang. Oke. Saya akan coba ke Fastcom ya. Nih, jalan ya teman-teman, cepet-cepetnya. Kita ke my IP. Nah, ini IP-nya sudah berubah ya, mengikuti IP dari ini teman-teman. Work ya teman-teman menggunakan SSL. Nah, sekarang lanjut di bagian sini kita akan coba menggunakan Trojan ya teman-teman. Masih sama device SSH teman-teman. Masih sama device SSH. Lalu pilih Trojan ya di Trojan VPN. Singapura ya teman-teman. Oke, untuk SSH SSL sudah work ya teman-teman, sudah berhasil. Seperti itu cara menggunakannya. Dan sekarang untuk Trojannya teman-teman, pilih yang Singapura seperti biasa. Karena untuk Singapura itu kecepatannya nggak diragukan lagi ya. Oke, masukkan password, masukkan bugnya, lalu saya bukan robot. Lalu create. Nah, ini akun udah ada berhasil dibuat nih ya teman-teman. Tinggal di copy untuk yang ini. Lalu kita masuk ke Libernet lagi ya. Ini jangan lupa di stop dulu kalau mau menggunakan injek yang lain ya. Lalu di bagian konfigurasi lagi teman-teman. Lalu ini pilih Trojan ya, Trojan, klik. Nah, lalu teman-teman masukkan di sini. Nah, lalu import. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih, sudah ada nih teman-teman, otomatis untuk IP-nya juga ya. Tinggal tambahin yang ininya saja. Oke, lalu ini saya kasih nama Trojan test ya, seperti ini teman-teman ya. Ini yang baru saya kasih nama Trojan test, lalu save. Oke, ini sudah di save ya teman-teman. Lalu ke bagian home, jangan lupa ini pilih Trojan, lalu pilih config-nya, lalu tes yang ini ya. Oke, lalu kita klik start. Yang penting ini IP-nya, one IP-nya sudah kebaca ya teman-teman. Oke, nih sudah connect ya teman-teman. Sok connect ya, status connect. Kita refresh. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah berubah ya ke 248 teman-teman. 248. Ini IP ini ya teman-teman, IP dari Trojannya. Untuk kecepatan dapat berapa ya menggunakan Trojan. Kita lihat
untuk kecepatannya dapat berapa ya. Ini yang benar-benar free ya teman-teman akunnya. Oke, dapat 5 ya teman-teman, di 5,7 Mbps ya. Ini saya menggunakan modem E8372 di H+ ya, karena kalau 4G di TKP ku atau di TKP saya teman-teman itu lemot banget ya. Oke, untuk Trojan juga berhasil ya teman-teman, sudah work ya. Sekarang lanjut ke bagian Fames ya teman-teman, atau F2Ray. Yang ini klik F2Ray server untuk membuat akunnya teman-teman. Cari Singapura kalau ada, pasti ada sih. Oke, Indonesia. Nah, ini Singapura ya teman-teman, SG. Kita create. Biasanya sih saya menggunakan yang premium ya teman-teman, karena kalau yang premium itu speknya gak diragukan lagi. Oke, ini bugnya ya. Lalu create akun. Oke, ini di copy ya teman-teman, copy. Nah, sekarang kita masuk ke Libernet lagi, lalu ini di stop. Oke teman-teman, ini sudah di stop. Lalu ke konfigurasi ya, pilih F2Ray. Nah, F2Ray tahu dulu. Oke, ini protokol, pilih Fames. Nah, otomatis muncul nih import Fames from URL. Tinggal masukin saja yang tadi ya, yang ini di bagian sini, lalu import teman-teman. Oke, ini sudah otomatis terisi semua ya teman-teman, tinggal masukkan di sini. Nah, untuk Fames security ya, biasanya sih auto teman-teman, kebanyakan auto ya, biarkan di auto saja. Oke, lalu untuk namanya ya. Nah, ini saya kasih nama Fames Test, lalu save. Oke, ini sudah berhasil. Lanjut kita ke home, pilih Fames atau F2Ray, lalu config-nya tes. Oke, semoga work ya. Yang free juga semoga work. Nih, susah nih teman-teman, susah connect di F2Ray menggunakan yang SG3 ya, yang Singapura 3. Nih, connecting terus. Oke, nah sekarang kita ke konfigurasi untuk ngeditnya teman-teman. Kalau ada kesalahan ya, kita periksa, ketik modenya F2Ray, lalu yang tes tadi, lalu load. Nah, ini teman-teman, apakah ada yang salah? Biasanya sih auto ya, biasanya auto. Untuk lebih baiknya itu teman-teman bisa cek di device HP dulu ya. Nah, ini kemungkinan ininya ya, F2Ray-nya dari fast SSH-nya. Kebetulan nih ada teman-teman, saya sudah bikin yang VIP ya, atau yang premium F2Ray-nya. Kita ke VIP ya. Nah, yang ini teman-teman. Untuk caranya sama ya. Nanti teman-teman kalau sudah beli yang VIP ya atau yang premium, tinggal masukkan saja seperti tadi ya. Lalu kita klik start. Oke, tunggu saja sampai start ya teman-teman. Nih, kalau yang premium teman-teman bisa lihat statusnya connect ya. Sekarang kita lihat.
untuk cek IP-nya. Nih udah connect ya teman-teman. Saya menggunakan SGGS ya. Sekarang kita cek untuk kecepatan internetnya teman-teman. Untuk F2 Ray di Xdemini GUI juga work ya teman-teman, yang ini Xdemini GUI. Nah, ini juga work ya. Oke, ini dapat kecepatan berapa ya? Biasanya di TKP saya teman-teman di H+ ya, metok 21 Mbps ya teman-teman. Lumayan sih walaupun H+. Mungkin di TKP teman-teman yang 4G-nya stabil bisa lebih ya. Ini dapat 15 Mbps menggunakan F2 Ray ya teman-teman. Ingat untuk use Tune 2 Shock dan DNS yang ini jangan teman-teman centang ya. Kalau centang bisa jadi nanti bengong ya. Dan untuk beberapa bugnya mungkin ini saja ya teman-teman. Untuk wifi-nya itu susah connect ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye bye.